Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, soal-soal guru P3K, dan informasi guru dan tunjangan. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan membahas tentang 3 dokumen guru honorer ini diverifikasi sistem P3K penentu lolos seleksi administrasi. Jadi ini adalah merupakan informasi yang sangat penting yang harus teman-teman guru honorer ketahui ya, bahwa sebenarnya ada 3 dokumen guru honorer yang sangat diverifikasi oleh sistem P3K dan secara otomatis mau tidak mau akan menjadi penentu lulus seleksi administrasi nantinya. Kira-kira bagaimana ceritanya, bagaimana informasinya, tonton terus video ini sampai selesai. Jadi di sini teman-teman, kita berdasarkan informasi dari Dirjen GTK tentang seleksi administrasi dan masa sangga ya. Jadi ini adalah merupakan aturan resmi yang kami ambil di Dirjen GTK teman-teman ya. Khusus untuk seleksi administrasi, teman-teman harus memahami bahwa ada dua prosesi untuk seleksi administrasi. Yang pertama itu adalah verifikasi, dan yang kedua adalah validasi kelengkapan berkas kesesuaian dokumen pelamar dengan kriteria P3K untuk jabatan fungsional guru. Jadi teman-teman harus pahami bahwa ada pengecekan oleh sistem tentang kesesuaian dokumen pelamar dengan kriteria P3K untuk jabatan fungsional. Jadi kalau tidak sesuai, tentunya teman-teman tidak akan lulus seleksi administrasi. Tapi kalau sesuai, maka teman-teman bisa lolos seleksi administrasi untuk lanjut ke tes seleksi kompetensi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, yang pertama itu seleksi administrasi dilakukan oleh panitia penyelenggara seleksi secara sistem untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi akademik dengan dokumen pelamaran. Nah, jadi ada 3 dokumen pelamaran yang harus teman-teman pahami, bahwa jika di sini salah satunya salah, maka secara otomatis itu sangat berbahaya bagi kelanjutan teman-teman untuk lolos seleksi administrasi. Jadi dokumen pertama teman-teman guru honorer itu yang harus linear karena diverifikasi secara otomatis oleh sistem adalah kesesuaian data diri. Maksudnya kesesuaian data diri adalah biodata teman-teman yang teman-teman input pada saat melakukan proses pengisian biodata pendaftaran P3K. Jadi kesesuaian data diri dengan nomor induk kependudukan yang telah terkoneksi dengan Dukcapil Dapodik. Seperti itu teman-teman ya. Jadi biodata diri teman-teman itu akan disesuaikan dengan NIK atau NIK teman-teman. Jadi kalau misalnya ada data pribadi teman-teman itu yang tidak valid, tidak sesuai dengan NIK, itu teman-teman pantas untuk was-was ya. Karena ternyata ini masuk ke dalam proses yang akan diverifikasi langsung oleh sistem untuk penentu lulus seleksi administrasi atau tidak. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian data kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan guru P3K. Maksudnya begini teman-teman ya. Ini maksudnya adalah tentang linearitas ijazah teman-teman ya. Tentang linearitas ijazah. Jadi bagi teman-teman guru honorer itu yang melamar formasi tidak sesuai dengan linearitas sertifikat pendidik atau ijazah teman-teman, itu dipastikan teman-teman pasti gagal di seleksi administrasi. Karena kita berpedoman di sini, di poin B tentang dokumen yang diverifikasi oleh sistem, bahwa ternyata yang diperiksa dan diverifikasi oleh sistem yang utama itu adalah ijazah teman-teman, ijazah S1 teman-teman dengan formasi yang teman-teman lamar di P3K guru kemarin. Misalkan guru bahasa Inggris di SD melamar formasi guru kelas SD. Nah, itu kan sudah tidak sesuai dengan relevansi ijazah dengan formasi yang dilamar. Jadi kalau ada yang kasus seperti ini, ijazah S1 bahasa Inggris melamar guru kelas, itu dipastikan tidak lulus seleksi administrasi teman-teman ya, karena tidak sesuai dengan kualifikasi akademik dengan kebutuhan guru P3K yang dilamar. Seperti itu ya, yang disediakan formasinya. Jadi pasti gagal ya. Jadi yang pertama itu, dokumen yang pertama teman-teman harus pahami adalah NIK, kesesuaian biodata diri dengan NIK, dan kesesuaian ijazah atau serdik untuk
formasi yang dilamar. Kemudian yang ketiga adalah pengecekan nomor ijazah dan jurusan program pendidikan profesi bagi pendaftar yang telah memiliki sertifikat pendidik. Jadi bagi ini untuk teman-teman guru honorer yang memiliki serdik, maka sistem akan melakukan pengecekan nomor ijazah teman-teman ya. Maka sistem akan melakukan pengecekan nomor ijazah untuk mencocokkan apakah serdik teman-teman itu terakreditasi atau terdaftar di PD Dikti, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ini sangat penting ya, 3 dokumen yang akan menjadi pertimbangan lolos seleksi administrasi. Ini yang 2 penting sekali. Yang pertama itu kesesuaian data diri dengan DIK ya. Hati-hati teman-teman ya, yang belum mendaftar yaitu hati-hati pada saat melakukan proses pendaftaran ya, seperti itu teman-teman. Kemudian kesesuaian data kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik sesuai dengan kebutuhan guru P3K, seperti itu ya. Jadi teman-teman itu sesuaikan ijazah teman-teman dengan formasi yang dilamar. Jangan dipaksakan di sekolah induk jika memang formasi linear teman-teman itu tidak ada. Silakan mencari sekolah lain, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Di sini lanjut bahwa verifikasi data pendaftar P3K untuk jabatan fungsional guru itu dilakukan melalui sinkronisasi secara otomatis. Nah, jadi teman-teman jelas di sini ya. Banyak yang bertanya bagaimana sih sebenarnya teknik seleksi administrasi itu nantinya. Itu dilakukan melalui sistem teman-teman, dan itu sinkronisasinya secara otomatis. Di sini sudah resmi dijelaskan. Verifikasi data pendaftar P3K untuk jabatan fungsional guru dilakukan melalui sinkronisasi secara otomatis. Seperti itu ya. Jadi ini secara otomatis teman-teman, automatic ya. Namun bagi XTHK2 dan calon guru yang belum tervalidasi pada Dapodik, verifikasi dilakukan secara manual. Nah, ini jawaban bagi teman-teman guru honorer yang sudah sampai resum tiba-tiba muncul verbal Dapodik atau Dapodik menghilang. Ini apa namanya ya? Ini istilahnya solusinya, bahwa sebenarnya untuk verifikasi data pelamar untuk kelulusan seleksi administrasi itu ada 2 teman-teman ya. Yang pertama itu sinkronisasi secara otomatis, dan yang kedua bisa dilakukan secara manual. Jika data guru honorer itu khususnya XTHK2 dan data calon guru yang belum tervalidasi pada Dapodik. Ini sudah jelas teman-teman ya. Jadi ada 2 verifikasi data, bisa secara otomatis atau bisa secara manual, tergantung kondisi masing-masing, seperti itu ya. Jadi apa namanya teman-teman, seleksi P3K ini luar biasa, itu fleksibel ya, memudahkan teman-teman guru honorer ya. Kemudian kita lanjut, seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas selain mencocokkan persyaratan juga untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Jadi teman-teman harus pahami bahwa seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas selain mencocokkan persyaratan juga untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Jadi ada juga pertimbangan seleksi administrasi untuk teman-teman guru atau pelamar yang penyandang disabilitas itu. Tujuannya adalah untuk mencocokkan persyaratan dan juga untuk memastikan kesesuaian jabatan yang bisa diisi sesuai dengan derajat kedisabilitasan. Seperti itu ya. Jadi cukup jelas teman-teman ya, penentu-penentu teman-teman untuk lolos di seleksi administrasi dan bagaimana verifikasinya ya. Seperti itu sudah terjawab di video kali ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Oh, ternyata masih ada teman-teman ya. Sedikit tambahan untuk nantinya untuk hasil seleksi administrasinya, misalkan sudah keluar hasil seleksi administrasi, itu nantinya teman-teman akan diumumkan secara terbuka di laman ini. Jadi teman-teman catat saja sekarang, lamannya adalah https://guru-pppk.kemdikbud.go.id. Jadi ada 2 website yang teman-teman bisa tempati untuk mengecek hasil seleksi administrasi. Ini bisa guru P3K atau di https://gtk.kemdikbud.go.id, atau bisa juga teman-teman cek di akun SSCASN. Seperti itu ya. Pelamar yang tidak dinyatakan, di sini bahas lagi, pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan. Berarti teman-teman bisa melakukan sanggahan di sini. Nah, ini teman-teman ya.
melakukan sanggahan di sini https://sscisnbkn.go.id menggunakan akun pendaftaran itu paling lama 3 hari teman-teman ya sejak diumumkan. Jadi teman-teman itu melakukan sanggahan itu paling lama 3 hari sejak diumumkan. Dalam mengajukan sanggahan, pelamar tidak diperkenankan mengajukan dokumen tambahan atau memperbaharui dokumen lamaran. Jadi bagi teman-teman guru honorer, pada saat melakukan sanggahan nantinya itu 3 hari setelah pengumuman itu keluar, teman-teman itu tidak boleh lagi memperlihatkan dokumen ya, karena dokumen yang diakui oleh panitia itu ada dokumen yang teman-teman sudah unggah. Kalaupun ada dokumen yang salah, itu adalah resiko teman-teman sendiri. Di sini sudah jelas teman-teman ya, di sini jelas ya. Pelamar tidak diperkenankan mengajukan dokumen tambahan memperbaharui dokumen lamaran teman-teman ya. Luar biasa. Jadi tidak ada lagi tambahan dokumen di masa sangka nanti. Oke, sampai di sini saya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.